Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat yang imut-imut, ngegemesin ya. Apakah ini? Pastinya lembut banget dan dalamnya itu loh melted banget. Ini juga tidak keras walau udah dingin atau nggak panas lagi. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Nah, di sini kita akan gunakan tepung terigu protein rendah yang kita campurkan dengan tepung tangmen, atau kalian boleh ganti dengan tepung maizena tangmennya, atau juga sebenarnya bisa seluruhnya menggunakan tepung terigu protein rendah. Apakah perbedaannya? Nanti di akhir ya. Nah, kemudian gula pasir, lalu ragi instan, garam, kemudian baking powder. Ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur dengan baik. Lalu masukkan air susu. Air susu ini bisa menggunakan susu bubuk yang dicampurkan dengan air dari 180 ml. Kalau masih nanti adonannya agak keras bisa ditambahkan sedikit sampai 190 ml ya. Jadi karena konsistensi tepung itu berbeda-beda, jadi kita gunakan cairan itu 180 sampai 190 ml. Nah, ini kita campurkan dulu sampai tidak ada lagi tepung yang kering dan tambahkan dengan shortening atau mentega putih. Kalau nggak ada mentega putih, sebenarnya kalian juga bisa gunakan margarin yang biasa tuh yang warnanya kuning atau dengan minyak sayur. Nah, tapi kalau kita menggunakan margarin, warna adonannya itu akan lebih kecoklatan ya, kekuningan sesuai dengan warna margarinnya. Dan setelah itu kita bagi menjadi dua bagian. Satu bagian itu lebih banyak dari bagian yang lain. Kali ini kita akan menggunakan mixer. Ini kita mixer sampai halus kurang lebih 8 menitan sesuai dengan mixernya masing-masing ya. Nah, kalian arahkan mixer itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu. Jadi mixernya nggak mudah panas atau nantinya rentan rusak ya. Nih, ini udah sampai halus. Kemudian kita bulatkan dulu. Kalau udah, ini kita singkirkan dulu adonan yang udah di mixer, dan jangan lupa harus selalu ditutup agar tidak kering. Nih, sekarang kita pindahkan satu bagian adonan yang lebih sedikit. Ini akan kita beri warna merah, pewarna makanan merah secukupnya aja. Caranya juga sama, kita mixer. Ini dari arah bawah ke atas nanti seperti itu ya. Nih, ini terus sama kita lakukan sampai halus. Sebenarnya tanpa mixer juga bisa. Kalau nggak pakai mixer artinya tidak di mixer dan tidak diulen. Kalau diulen ya artinya kita uleni sekitar 15-20 menit. Kalau tanpa ulen kalian bisa lihat di Pau Mama Eji pada video sebelumnya membuat pau tanpa ulen. Nah, ini kita ternyata akan membuat pau. Kalau ada clue tangmien itu nggak jauh-jauh dari pau ya. Nah, ini untuk adonan yang putih kita rolling dulu memanjang dan potong menjadi 10 bagian atau sesuai selera aja untuk besarnya ya. Jadi dalam pembuatan pau itu sebenarnya banyak resep dan banyak cara. Jadi terserah kalian aja mau cara dan resep yang mana. Kalau untuk rasa nanti harus dibedakan sendiri ya kan, harus dicoba dulu. Nah, ini semuanya kita bulatkan. Caranya seperti itu, bagian halus letakkan pada bagian permukaan atas. Caranya sangat mudah. Ini hanya 1 kali proofing aja. Jadi selama pengolahan selalu ditutup. Udah selesai bagian yang putih, sekarang beralih ke adonan yang merah. Ini kita pipihkan dengan rolling pin. Adonannya udah bagus banget, nggak perlu lagi dengan ditambahkan selalu dengan taburan terigu ya, udah nggak melekat. Nah, sekarang ambil satu bagian adonan putih,
kalau menggunakan rolling pin, bagian tepi seluruhnya kita pipihkan, tapi bagian tengahnya tetap tebal atau menonjol seperti ini. Ini untuk menghindari kebocoran pada isian. Nah, untuk isiannya Mama Meiji menggunakan coklat DCC yang dipotong-potong. Kalian boleh menggunakan isian apa aja sesuai selera ya. Sekarang kita bungkus lagi. Jepit rapat bagian bawah, bulatkan seperti ini. Tuh, udah jadi. Nah, beralih ke adonan yang merah yang tadi dipipihkan. Nah, itu udah Mama Meiji tes 1 ya. Sekarang kita bulatkan menggunakan cetakan seluruhnya. Nanti sisanya bisa kita rolling lagi, pipihkan. Tetap bisa digunakan ya. Ambil satu bagian dengan gunakan sedotan atau straw. Nih, kita bolongi seperti ini. Nah, kalau udah bagian merah yang udah dibolongin ini bisa dilebarkan ya, agar konturnya lebih terlihat. Kemudian tutupkan pada permukaan atas. Jadi pau kita kali ini lebih unik, lebih bolong-bolong. Nah, seperti itu. Nggak tertutup sampai seluruhnya juga nggak masalah. Yang penting udah melewati tepian bawah itu ya. Nah, kali ini Mama Meiji menggunakan box mika ya namanya ya, atau box plastik. Ini 4x3 cm. Jadi kalau dikemas untuk ide jualan cakep banget ya. Nih, langsung ditutup aja. Tanpa rolling pin kita juga bisa menggunakan tangan langsung, pipih-pipihkan bagian tepinya, kemudian beri isian dan tutup rapat. Nah, jadi ini merupakan salah satu ide jualan atau untuk snacks box juga oke ya. Nah, ini juga masih sama. Kita bolongnya menggunakan sedotan. Seluruhnya, seluruh permukaan merah. Dan jangan lupa nih dilebarkan seperti ini. Tuh, seperti jaring-jaring, tutupkan pada permukaannya. Pastinya lebih menarik, lebih cakep, dan ini rasanya kalian mau tahu? Tunggu setelah kita kukus ya. Nah, 6 box Mama Meiji letakkan di dalam 6 buah Mama Meiji letakkan di dalam box, dan sisanya bisa juga kita letakkan pada kertas cupcakes yang non-stick ya, yang nggak melekat. Nih, seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, sebenarnya itu udah berlangsung dari proses pembuatannya. Kita istirahatkan 20 menit atau setidaknya sampai sedikit lebih besar mengembang, tapi jangan overproofing ya, jangan sampai mengembang banget. Dan kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Juga perlu diperhatikan gunakan air secukupnya, jangan terlalu banyak untuk menghindari uap air yang berlebihan. Ini akan kita kukus selama 10 menit. Setelah matang jangan langsung dibuka, biarkan dulu 1 menit baru dia bisa dibuka, tutup kukusannya ya. Dan ini hasilnya. Udah selesai. Paunya lembut, halus, mulus, tanpa keriput, dan ini yang diletakkan dalam box atau wadah. Warnanya lebih kinclong yang terbuka ya. Wah, ternyata ada sedikit kebocoran. Tapi satu ini aja yang bocor, yang lainnya enggak. Nah, ini dia hasilnya, sangat lembut, cantik, menarik. Untuk ukuran sebenarnya kalian bisa sesuaikan aja. Kalau yang di box itu emang agak gede ya, agak besar tuh. Nah, sekarang kita potong, sobek dulu. Ini sangat lembut. Nah, jadi sebenarnya penggunaan tepung tangmian dicampurkan dengan tangmian dengan tepung terigu seluruhnya, tapi protein rendah, itu sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya, asal cara pembuatannya itu tepat, hasilnya lembut, terasa kenyal seperti squishy tuh bagian luarnya ya, dalamnya juga lembut banget. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.